Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Salsabila Chandra Dewi dari Prodi D3 Sanitasi Lingkungan kelas 1B. Di sini saya ingin membahas mengenai K3 dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Siapa sih yang tidak tahu COVID-19? COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus yang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2020 ini sampai sekarang masih belum bisa dimusnahkan. Cara penyebarannya pun beragam, dapat melalui udara, droplet, permukaan yang terkontaminasi, ataupun melalui limbah manusia. Dampak dari COVID-19 ini sangat beragam loh teman-teman. Salah satu dampaknya yaitu pada pekerjaan. Walaupun sudah ditetapkan WFH, tetapi masih banyak orang yang berangkat ke tempat kerja pada saat pandemi seperti ini karena mereka harus menghidupi kebutuhan keluarganya dan itu menyebabkan lebih besar resiko penularan penyakit. Sehingga kita harus bisa menjaga keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat K3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dijelaskan bahwa K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari K3 yakni untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit serta untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Dikarenakan adanya pandemi, maka perlu dilakukan strategi baru dalam penerapan K3 di tempat kerja. Strategi baru yang harus dilakukan yaitu protokol kesehatan 5M. Ada yang tahu singkatan dari 5M? 5M adalah singkatan dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, diharapkan para pekerja ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi untuk menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Jadi, kalian semua jangan lupa vaksin ya. ILO telah menerbitkan daftar pencegahan mitigasi COVID-19 di tempat kerja sebagai upaya menyediakan tindakan praktis yang dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 di tempat kerja. Langkah dalam menangani masalah tersebut yaitu yang pertama, jarak fisik. Jika memungkinkan, dapat menggunakan panggilan telepon atau surat elektronik atau rapat virtual dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Yang kedua ada higienitas. Menyediakan disinfektan dan hand sanitizer serta mencuci tangan dengan sabun dan air. Yang ketiga ada kebersihan. Membersihkan permukaan meja, benda kerja, dan tempat kerja secara teratur. Yang keempat ada pelatihan dan komunikasi. Melatih pekerja tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah risiko pajanan terhadap virus dan tentang bagaimana bertindak dalam kasus infeksi COVID-19. Serta memelihara komunikasi yang teratur dengan pekerja untuk memberikan informasi terkini terkait situasi di tempat kerja, wilayah, atau negara. Yang kelima, ada alat pelindungan diri atau APD. Bila perlu, berikan APD yang memadai dan sediakan tempat pembuangan tertutup untuk membuang bahan-bahan tersebut secara higienis. Yang keenam, ada tanggapan. Sejalan dengan panduan pemerintah setempat, mendorong pekerja dengan gejala yang dicurigai COVID-19 agar tidak datang ke tempat kerja. Perusahaan harus tegas kepada para pekerjanya untuk melaksanakan standar dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pekerja harus mematuhi protokol baik sebelum, saat bekerja, maupun sesudahnya karena menjaga protokol kesehatan sangat penting guna mencegah penularan COVID-19.
Peran ketiga yaitu menjaga situasi kondisi di perusahaan agar kesehatan dan keselamatan kerja tetap terpelihara dengan baik secara terus-menerus. Nah, sampai di sini pembahasan kali ini. Penerapan K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Sehingga pekerja harus melaksanakan protokol K3 dan protokol kesehatan sesuai di aturan di tempat kerja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.